Tugas bidang-bidang yang ada di organisasi itu sangat penting semuanya. Semuanya penting, nggak ada yang paling penting. Coba lihat. Pertama, bidang PSDM. Bidang PSDM itu adalah bagaimana agar anggota-anggota yang gabung di organisasi kita itu meningkatlah wawasannya, meningkatlah pengalamannya, meningkatlah skillnya, dan juga meningkatlah cara berpikirnya. Ya, dan juga yang terutama adalah ketika orang itu gabung di organisasi, maka yang membuat seseorang ini ya, anggota ini, pengurus ini ideal sesuai dengan ADART itu adalah PSDM yang mengadakan acaranya. Misalnya ketika anggota disebut kader ideal adalah dia udah ikut agenda 3 kali. Agenda pelatihan 1, 2, 3. Nah, siapa yang mengadakan agenda ini? Yaitu PSDM. Lalu dia nggak cuma mengadakan agenda, dialah yang mengevaluasi. Emangnya setelah kita adakan pelatihan pertama ini, apakah dia jadi serius? Apakah dia nanti tidak ada perubahan sama sekali? Atau dia sudah mulai mau nggak kita ajak dia untuk jadi kepanitiaan? Dia mau aktif nggak? Atau dia cuma duduk-duduk saja? Nah, siapa yang mengevaluasi itu? PSDM. Jadi PSDM itu fokus ke internal saja. Jangan seminar. Nah, itu ya, jangan cuma seminar ya. Boleh jangan seminar, boleh, tapi fokus ke internal. Lalu apa lagi? Bidang minat dan bakat. Bidang minat dan bakat itu ya, dia fokus bagaimana ketika anggota itu dia sudah gabung di organisasi kita. Nah, bagaimana caranya agar mereka itu nyaman? Jadi membuat kenyamanan, ya. Kalau tadi PSDM itu membuat agar itu dia sesuai dengan idealnya organisasi. Kalau minat bakat ini bagaimana dia tuh nyaman, ya. Apakah dengan acara bikin futsal bareng, ya, masak bareng. Nah, itu minat dan bakat, ya. Dan juga bisa dikeluarkan tuh potensi mereka yang barangkali nih potensi mereka nggak nampak selama ini. Nah, dengan minat dan bakat bikin agenda, terkeluarlah potensi mereka. Nah, itu dilakukan oleh minat dan bakat. Apalagi humas. Kalau humas udah pasti ya, bagaimana orang di luar itu tahu kalau di organisasi kita itu kegiatannya beragam, macam-macam, banyak prestasinya, banyak kegiatannya, ya. Kalau bidang pendanaan gimana? Kalau bidang pendanaan ya gimana caranya dengan adanya organisasi anggota yang di dalam organisasi itu, ya, duitnya kan dia punya duit tuh. Gimana caranya agar itu mau ngasih duitnya untuk kita secara nggak langsung. Misal kita bikin namanya alma mater organisasi. Nah, yang bikin alma mater organisasi itu yang menginisiasinya bidang pendanaan. Nanti apa? Harga jaketnya 120.000 ya. Nah, nanti kita bikin harganya 150.000, 30.000 kita saving. Itu caranya, ya. Apalagi di bidang lain lah, lebih mantap lagi. Makanya oleh itu saya bilang, kalau kalian tuh mengelola organisasi, fokus ke internal saja. Kalau mau ke eksternal boleh, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan, maka orang yang udah gabung ini merasa kami nggak diperhatikan, udah hilang. Nah, gimana?